Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bagi mahasiswa Universitas Terbuka pada mata kuliah Aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat vektor relatif terhadap suatu basis. Ya. Seperti biasa, kita awali dengan definisi. Ya. Kalau V itu suatu ruang vektor, nah sebelum ke definisi dari koordinat vektor relatif ya terhadap suatu basis ya, kita mengulang lagi ya tentang ruang vektor. Jadi kalau V itu ruang vektor atas lapangan F, maka pasti dia memiliki basis. Katakan basisnya itu adalah B. Ya. Anggotanya V1, V2 sampai Vn. Maka untuk setiap V anggota V itu dapat dinyatakan dengan tunggal ya sebagai kombinasi linier ya dari vektor-vektor basisnya ya. Atau ya untuk setiap V anggota V dapat dinyatakan dengan ya V sama dengan alfa 1 V1, alfa 2 V2 ya dan seterusnya sampai alfa n Vn ya dengan alfa 1, alfa 2 sampai alfa n ini skalar ya atau anggota F. Nah, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n inilah yang disebut dengan koordinat vektor relatif terhadap suatu basis. Ya, ini membentuk suatu matriks kolom. Ya, ini definisinya ya. Lalu sekarang bagaimana sih menentukan koordinat vektor relatif terhadap suatu basis ya? Nah, kita lihat contoh berikut. Oh ya, ini ditulisnya seperti ini ya, koordinat V relatif terhadap basis B ya. Jadi ada kurung siku V, lalu di bawahnya ini B. Jadi ini adalah koordinat vektor relatif terhadap basis B. Sekarang bagaimana menentukannya? Kita lihat contoh berikut ya. Misalkan R3 adalah ini ya himpunan yang anggotanya ya terdiri dari vektor kolom ya X1, X2, X3 di mana X1, X2, X3-nya adalah bilangan real. Ini pasti ruang vektor ya, silakan buktikan sendiri ya. Lalu B yang anggotanya E1, E2, E3 ini merupakan basis standar ya. Kita tahu basis standar itu adalah ini ya. 1100, E2010, E3001. Ya. Kemudian C itu anggotanya V1, V2 sampai Vn. Ini harusnya sampai V3 ya. C anggotanya adalah V1, V2 sampai V3. Ini karena kan di dalam R3. Ya. Jadi ini 3. Ini. Ya, dengan V1 adalah 111, V2 011, V3 001 ya. Ini merupakan basis juga di R3 ya. Maka kita bisa menentukan ya vektor koordinat atau koordinat vektor V1 relatif terhadap basis B. Jadi ini terhadap basis standarnya ya. Itu pasti 111. Lalu koordinat vektor V2 relatif terhadap basis standar B adalah 0111. Demikian juga vektor koordinat vektor V3 relatif terhadap basis B adalah 001. Karena ini terhadap basis standarnya, jadi ya dirinya sendiri gitu ya, koordinat vektor relatifnya, ya dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana ya? Bagaimana koordinat E1 ya terhadap ya relatif terhadap basis C. Demikian juga koordinat vektor E2 relatif terhadap basis C. Dan koordinat
vektor E3 relatif terhadap basis C ya. Jadi ini bagaimana? Kalau terhadap basis standarnya ya dirinya sendiri gitu ya. Kita bersama-sama ya kita tentukan ya. Tadi E1 adalah 100 ya. Ingat ya definisi ruang vektor dan basis ya bahwa setiap anggota dari ruang vektor tersebut, setiap anggota dari ruang vektor tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor basisnya. Nah, sekarang kan kita mau itu kan vektor basisnya C gitu ya. Sehingga si E1 ini ya 100 ini merupakan kombinasi linear dari basis yang di C tadi. Yang di C1 itu kan 111 011 001. Jadi ini ya alfa 1 11 alfa 2 011 alfa 3 001. Ya. Dari yang merah ini ya, kita akan mendapatkan sistem persamaan linier dengan 3 variabel ya. Persamaan pertama itu ya 1 sama dengan alfa 1 kali 1 ditambah alfa 2 kali 0 ditambah alfa 3 kali 0. Lalu persamaan yang kedua 0 sama dengan alfa 1 kali 1 ditambah alfa 2 kali 1 ditambah alfa 3 kali 0. Yang persamaan ketiga 0 sama dengan alfa 1 kali 1 ditambah alfa 2 kali 1 dan ditambah alfa 3 kali 1. Ya, jadi dari sistem persamaan tersebut ya kita mendapatkan ya alfa 1 dari persamaan yang pertama ini ya alfa 1 itu sama dengan 1. Sehingga dari persamaan yang kedua kita peroleh ya alfa 1 ditambah alfa 2 ya sama dengan 0 atau alfa 2-nya sama dengan min 1 karena alfa 1-nya 1 ya. Kemudian persamaan ketiga adalah 0 sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3. Ya, alfa 1-nya 1, alfa 2-nya negatif 1, maka alfa 3-nya sama dengan 0. Jadi diperoleh ya koordinat ya vektor E1 relatif terhadap apa ini basis C adalah 1 negatif 1 0. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti dengan cara yang sama akan diperoleh ya koordinat vektor E2 relatif terhadap C itu 0, 1, negatif 1 dan koordinat vektor E3 relatif terhadap basis C itu 0, 0, 1. Ya. Oke, demikian sajian kita tentang koordinat vektor relatif terhadap suatu basis ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.